Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai Crypto Entry Mastery, cara jago entry untuk maksimalin cuan di kripto. Sebelum modul ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang membantu teman-teman melakukan analisa. Teman-teman harus paham aset kripto apapun memiliki risiko yang sangat tinggi. Banyak yang tanya ke saya, gimana sih caranya entry di kripto? Gimana sih saya melakukan pembelian yang paling tepat? Di mana saya harus membeli? Kapan saya harus membeli? Nah, di modul kali ini kita akan ajarin teman-teman secara jelas, secara gamblang, teknik yang beneran kita pakai dalam kita mengelola fund kita sendiri atau mengelola portofolio kita sendiri. Nah, teman-teman, untuk bisa mencapai yang namanya profit maksimal itu ada dua hal yang paling penting. Pertama itu adalah entry strategi atau strategi teman-teman untuk melakukan entry, untuk melakukan pembelian. Jumlah yang dibeli, kapan harus beli, di mana harus beli. Dan kemudian ada exit strategi. Karena teman-teman kalau mau bisa cuan di market itu harus klik dua tombol ya. Klik tombol beli dan akhirnya juga harus klik tombol jual. Kenapa kalau teman-teman nggak klik tombol jual ya teman-teman nggak bisa merealisasikan keuntungan. Atau teman-teman udah cuan tapi cuannya ini bisa aja balik lagi dan teman-teman nggak cuan atau yang lebih parah itu malah bisa mengalami yang namanya kerugian. Nah untuk exit strategi ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi di modul ini kita fokus dulu ya ke entry strategi dan selanjutnya kita akan bahas mengenai exit strategi. Nah, teman-teman harus paham nih ya, misalkan teman-teman di sini melakukan entry pembelian, kalau di sini ya atau di titik atas ini teman-teman nggak melakukan yang namanya sell ya atau jual ya, teman-teman nanti ya nangis kalau harga ini turun. Nah, misalkan balik ke kamu entry nih di sini. Dan yang lebih parah ya, ada chances ya dari titik kamu melakukan ya yang namanya pembelian, dia akan terus mengalami penurunan hingga akhirnya kamu nggak untung, tapi kamu rugi. Jadi untuk memaksimalkan profit atau profit maksimal, teman-teman harus tahu kapan buy dan juga harus tahu kapan sell. Ntar kapan sellnya akan kita jelasin di modul selanjutnya. Nah, mengapa sih sebenarnya entry strategi ini sangat penting di market atau sangat menentukan keberhasilan teman-teman? Jawabannya adalah ya tiga hal ini. Pertama, ada yang namanya risk to reward di market. Kedua, ada masalah psikologis yang harus kita jaga. Dan ketiga, untuk memaksimalkan growth atau pertumbuhan portofolio yang teman-teman miliki. Nah, pertama kita ngomongin risk to reward. Di market itu ada yang namanya risk to reward, risk dan reward. Risk itu adalah jumlah berapa banyak yang teman-teman risikokan kalau suatu setup trading ini tidak berjalan sesuai dengan yang teman-teman mau. Sedangkan reward itu adalah potensi keuntungan yang bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman udah merisikokan dalam jumlah tertentu. Kebanyakan orang atau kebanyakan pelaku di pasar ini mereka saya ngomong salah ya akses risikonya. Kadangkala ya mereka ini merisikokan jauh lebih besar daripada seharusnya. Ya, itulah mengapa mereka nggak bisa memperoleh yang namanya cuan maksimal karena mereka aja nggak tahu ya risikonya harus dijaga seperti apa. Nah, banyak sekali orang-orang trader hebat, billionaire hedge fund manager itu selalu yang mereka lihat itu adalah potensi risikonya dulu, alias berapa banyak uang yang saya bisa hilang kalau suatu trade ini tidak berjalan sesuai dengan kehendak saya. Berbeda dengan para pemula nih, para pemula ini mikirnya oke saya mau cuan, saya mau untung, hari ini nge-trade apa biar dapat duit. Padahal mereka juga nggak berpikir kalau ini salah, kalau ini gagal, saya juga bisa kehilangan duit. Itulah mengapa ya di sini teman-teman ada rasio risk and reward. Biasanya teman-teman bisa lihat di trading view. Misalkan di sini ya, ini risiko 1:3. Artinya apa? Kalau teman-teman setiap risikonya itu flat 1%, teman-teman punya modal 100 juta. Nah, kalau ini tidak berjalan ya sesuai dengan yang teman-teman kehendaki, teman-teman ini berpotensi kehilangan 1 juta di portofolionya. Tapi kalau ini berjalan sesuai dengan kehendak yang teman-teman mau, teman-teman bisa memperoleh 3 juta. Nah, ini yang disebut dengan risk to reward. Dan biasanya ya harga bergerak seperti ini ya, di sini teman-teman melakukan entry dan ya harga hit target, TP, dan teman-teman plus 3 juta. Nah ini adalah tempat ya teman-teman melakukan entry.
Nah, sangat penting teman-teman manage entry-nya ini gimana supaya sebagus mungkin. Ya, supaya risk-nya ini tipis, stop loss-nya ini tipis. Berbeda dengan teman-teman yang di sini ya, trading chase the pump ya, biasanya harga ini udah seperti ini nih ya. Nah, udah naik. Terus teman-teman bukannya entry ketika harga ini masih konsolidasi di sini, tapi ada candle hijau ya di sini teman-teman buy atau teman-teman entry ya. Buy atau entry. Nah, teman-teman stop loss-nya ini lebar ya. Lebar banget karena tahu udah harganya udah ngepump dan ada potensi retrace, tapi tetap teman-teman ambil. Nah, bukannya dia naik ya, mungkin udah naik mau setengah tapi dia justru turun dan teman-teman justru mengalami kerugian. Itulah mengapa sangat penting teman-teman identify setup yang bagus supaya teman-teman ini bisa masuknya di harga yang oke. Jangan teman-teman ya memaksa entry di harga yang tidak oke, stop loss-nya lebar banget dan kemudian malah akhirnya hit juga. Itulah mengapa mastering entry itu sangat diperlukan. Ada kalanya teman-teman yang di awal ya, ketika harga ini udah ngepump, dia belinya setelah harga naik nih ya, nggak ketika harga seperti ini ya. Harga seperti ini dia nggak mau beli ya, nggak ya, nggak menarik gitu kan. Terus habis itu harga mengalami breakout. Nah di sini baru kalian beli ya, kayak bang boleh masuk atau enggak nih. Nah kemudian kalian ngepump ketika harga ini udah plus 30% ya. Kamu malah melakukan entry ya. Terus kemudian di sini entry ya, entry. Dan kemudian ya, kamu pasang stop loss-nya misalkan di bawah sini ya. Nah, ketika harga ini ya retrace di sini, oke, dan ini minus 15%, kamu itu pasti udah sangat panik. Kenapa panik ya? Aduh kok nggak naik? Karena itu bias yang wajar. Kebanyakan para trader dan juga manusia pada umumnya itu memiliki yang namanya loss aversion bias. Mereka itu tidak suka kehilangan uang. Mending mereka nggak dapat uang daripada mereka kehilangan uang. Itulah mengapa ya kalau mereka membeli suatu aset, mereka maunya naik di hari itu. Maunya naiknya besok pagi. Ngecek handphone terus supaya dia buru-buru naik. Ini adalah bias yang menyebabkan kalau misalkan ya teman-teman entry terus tiba-tiba minus 15%, teman-teman udah panik. Dari 100 juta tinggal 85 juta, udah minus 15 juta ini teman-teman udah keringet dingin ya, keringetnya udah segede jagung, terus udah mikir, waduh kok entryku salah, harusnya aku entrynya di bawah sini. Ya. Kok aku entrynya udah setelah plus 30%, sekarang minus 15%. Akhirnya teman-teman cut loss ya, misalkan di sini teman-teman cut dan yang terjadi ya biasanya setelah di sini harga justru naik dan teman-teman udah nggak ada barang atau teman-teman udah missing out the gains. Ya, itu hal yang sering terjadi. Itulah mengapa saya ngomong harus mastering entry-nya. Ya, jangan entry ketika udah naik 30%. Entry ketika masih konsolidasi, ketika masih sideways sebelum harga ini mengalami kenaikan. Dan di modul selanjutnya kita akan bahas secara gamblang, secara detail gimana teman-teman ini melakukan entry. Selanjutnya, teman-teman kalau entry-nya itu lebih maksimal, teman-teman bisa memanfaatkan growth portfolio yang lebih bagus. Sama ketika teman-teman dulu ketika beli Bitcoin di 2022, ketika harganya ini masih 15.000, masih 16.000. Teman-teman buy now, gain kalian tuh lebih dari 7 kali lipat. Berbeda dengan mereka yang beli Bitcoin di tahun ini. Gainnya hanya 40% ya, nggak sampai ratusan persen. Itulah mengapa ya mastering entry atau tahu entry yang lebih bagus itu menyebabkan kita memiliki potensi profit yang jauh lebih tinggi. Jadi itu alasan mengapa teman-teman harus mastering entry dan memahami entry dengan baik karena entry ini merupakan elemen yang sangat penting dalam trading plan, dalam investing journey teman-teman. Dan di modul selanjutnya kita akan bahas mengenai mastering entry bagian kedua. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.